the truth hurts more than the lie. My feelings for you will never die. You say I'm perfect, and won't it be worth it to try? Are you leaving? Again. Yes. You're going through shit, just don't make excuses. You don't want me anymore. Kenalin, ini Bandung, kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Selain terkenal akan julukannya sebagai Kota Kembang, Paris Van Java, dan Bandung Lautan Api, ternyata Bandung kaya akan pendidikannya. Salah satu acuannya, banyak perguruan tinggi yang berdiri di kota Bandung. Yups, salah satunya Unisba, Universitas Islam Bandung, yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia yang berkedudukan di kota Bandung. Biasanya sih orang-orang mengenalnya dengan sebutan kampus biru. Iya, kampus biru, kampus perjuangan. Kalian tahu gak? Unisba ternyata berdiri atas gagasan para tokoh umat Islam serta tuntutan masyarakat Jawa Barat akan adanya perguruan tinggi yang bernafaskan Islam dan melahirkan intelektual Muslim. Unisba pertama kali didirikan pada tahun 1958 dengan fakultas pertama yang didirikan yaitu Fakultas Syariah. Nah, saat ini Universitas Islam Bandung telah memiliki 10 fakultas, 18 program sarjana, 8 program magister, 1 program doktor, dan 4 program profesi. Salah satu fakultas itu terdapat Fakultas MIPA. Berdasarkan hukum, Fakultas MIPA diresmikan pada tahun 1973. Sedangkan faktanya, Fakultas MIPA sudah berdiri sejak tahun 1972 di bawah masa kepemimpinan KH EZ Motakin dan hanya terdiri dari satu program studi yaitu statistika. Awalnya, fakultas ini bernama Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian berubah menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya, pada tahun 1983, berkaitan dengan adanya peraturan pemerintah, maka didirikanlah program studi matematika. Pendirian program studi farmasi di Universitas Islam Bandung berangkat dari keresahan tokoh-tokoh farmasis Islam di Jawa Barat perihal masalah kehalalan suatu produk farmasi yang belum menjadi tuntutan kebutuhan pun belum menjadi hal yang dikritisi para farmasis di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbanyak di dunia. Sebab itulah, gagasan halal haram perlu perhatian khusus atas apa yang kita konsumsi dan apa yang kita gunakan. Tokoh-tokoh farmasis Islam inilah yang menyadari bahwa penegakan aspek titik kritis kehalalan dalam produk farmasi adalah tanggung jawabnya. Para tokoh tersebut terdiri dari Bapak Dr. Andes Anan Suparman, Bapak Dr. Asari Nawawi, dan Bapak Profesor Dr. Daryono Hadi Cahyono. Dalam perkembangannya, Rektor Unisba saat itu, Profesor Dr. H.E. Saifullah Wiradipraja, kemudian meminta Dekan FMIPA untuk membuka program studi farmasi untuk menggaungkan studi farmasi yang berbasis keislaman, khususnya di Jawa Barat, juga Indonesia pada umumnya. Pada akhirnya, setelah proses panjang dan besarnya cita-cita para tokoh tersebut, program studi farmasi berdiri pada tahun 2006.
di mana prodi ini terdiri dari 4 peminatan, yaitu farmakologi, farmakokimia, farmasi bahan alam, dan farmasetika. Hingga saat ini, program studi ini telah melakukan 2 kali proses akreditasi, di mana per tanggal 20 Desember 2015, prodi farmasi telah mendapatkan akreditasi B. Ya, nama saya Septian Andriana Nugraha. Saya angkatan masuknya 2007 dan lulus 2011 sebagai sarjana farmasi dan lanjut juga di apotekernya di ITB. Kenapa sih saya tergelitik untuk bisa masuk ke farmasi Unisba, yang mana waktu itu juga sebenarnya belum populer amat karena farmasi Unisba itu berdiri tahun 2006 dan saya itu 2007, artinya saya angkatan kedua gitu. Nah, waktu itu adalah yang saya cari sebenarnya Unisbanya. Jadi Universitas Islam Bandung sebetulnya sudah sangat terkenal. Dari situlah, dari bekal itu saya lihat visi misi dari Unisba itu sendiri, yang mana itu adalah basicnya lebih ke Islam. Sungguh sebenarnya kuliah di Unisba cukup menarik ya, walaupun memang kita waktu itu masih dianggap ini Unisba baru nih, farmasi ini baru banget gitu kan di jurusan di Unisba itu. Nah, tapi saya nggak berkecil hati, jadi terus berusaha memberikan yang terbaik lah untuk Unisba itu sendiri. Mas saya Hibjur Rasif Rijai, mungkin teman-teman 2008 nggak kenal saya, kenal insya Allah mudah-mudahan. Nah, terus nama panggilan biasa dipanggil Acip. Saya dari angkatan 2008. Pekerjaan sekarang adalah dosen di universitas di Munawwarman ya. Sekarang. Nah, terus paling berkesan adalah tangga sih bagi kami. Apapun yang ada di Unisba itu dikit-dikit tangga. Terus tangga batu lah, tempat nongkrong, terus naik kelas masuk naik tangga lah, dikit-dikit tangga kan. Beda sama sekarang, mungkin ada lift sih. Saya pernah ke Unisba sekali ada lift kalau nggak salah sekarang. Kalau dulu apa-apa tangga gitu. Terus saya sebut kekeluargaan pada zaman itu karena sangat mudah kita berteman dengan teman-teman dari fakultas lain. Lebih relasi itu lebih terbuka. Berbeda dengan waktu di Ranggamanela, kita seperti terkurung hanya dengan fakultas kita sendiri gitu. Kuliah di farmasi Unisba itu ya, atau di Unisba sendiri itu ada pesantrennya, itu sih paling berkesan. Terus ospek juga, kalau kalian kan namanya PPMB itu berawal dari 2009, terakhir ospek keras itu di 2008. Kebetulan itu di angkatan saya sebenarnya. Terakhir namanya dulu BSM, Bimbingan Studi Mahasiswa, atau biasa diplesetin Bantai Sampai Mampus biasanya kalau zaman kami dulu itu. Karena mungkin ada kasus di 2008, di 2009 sistemnya pun dirubah sampai hari ini gitu. Tahun 1988 di farmasi itu teman-teman farmasi yang hadir bersama mengetahui banyak hal-hal yang tidak halal ya, baik itu di obat, di makanan, di kosmetik. Nah, itu para teman-teman yang sering kesambet itu merasa bertanggung jawab ya sebagai umat, bahwa halal haram itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang artinya bahwa yang ditentukan berdasarkan perintah itu harus dilaksanakan dan larangan harus ditinggalkan. Ya. Karena kalau larangan yang harus ditinggalkan, maksudnya dilanggar itu ya malah dikonsumsi ya, di obat itu, di kosmetik juga dipakai ya, di makanan juga. Nah, artinya kita
melanggar perintah yang Maha Kuasa. Nah, hukumnya kan kita sudah tahu bahwa itu haram dan berdosa. Nah, sebaliknya kalau yang dibolehkan atau dihalalkan itu tidak jadi pemikiran kita, karena ternyata di farmasi itu masih banyak. Nah, tahun 1998 pemerintah itu belum seperti sekarang, ya. Malah mungkin masyarakat juga kepada kehalalan itu belum menjadi tuntutan kebutuhan. Nah, jadi kalau nanti adik-adik ya mahasiswa ini, nanti kalau ada cita-cita goal, memang perlu waktu. Jadi tahu dari hikmah ini lama ya, dari tahun 88 ini berdirinya cikal bakalnya. Jadi memang udah ada tanaman, ada bibit gitu, ada semangat. Cuma kan bagus juga masih mahasiswa mesti ini ya, tapi karena terus itu tumbuh itu si bibit itu. Mungkin punya daun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu 2005 tuh jadi terus proses sampai 2006 tuh udah jadi. Bayangkan belum ada ruangan, belum ada kabel, baru cita-cita tuh izin keluar. Bapak baca di PR, mahasiswa mau menerima mahasiswa.